الحملة الإغاثية الأندونيسية لتوزيع الخبز على الأسر المحتاجة. بارك الله فيكم جميعا. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على توزيع الخبز للأسر الفقيرة وشكرا لهم جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin wa tahirin wa ba'd. Pemirsa semua dimanapun berada, bersama kita kembali ketemu dalam program pengajian online Laju Peduli bersama Syekh Dia dan Al-Ustaz Tahir Hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas, karena momennya kita dekat kepada Idul Fitr, maka insyaallah nanti akan dibahas oleh Syekh Dia tentang bagaimana pelaksanaan sholat Id di pandemi kita seperti ini. Bagaimana kita melaksanakan sholat Id kalau kita tidak melaksanakan seperti biasanya. Nanti akan dibahas oleh Syekh Dia. Begitu pula nanti akan kita bahas hikmah daripada pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia, dan nanti akan ditambahkan oleh Al-Ustaz Tahir juga. Jadi pertama-tama harus diketahui oleh para pemirsa, hukum melaksanakan sholat Id para ahli fikih itu berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang paling unggul adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bahwasannya sholat Id adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dan sebagaimana sholat Id itu juga dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama di lapangan. Tetapi juga sholat Id bisa dianjurkan, bisa dilakukan untuk dilakukannya di rumah. Juga ketika dilakukan di rumah, hendaknya kita mengumpulkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat Id. أولا نقول يجب على من كان ميسرا وعنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته ولا عليه دين أن يخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر يبدأ وقتها من أول رمضان وينتهي وقتها بصلاة العيد، بعد ذلك يكون هذا قضاء. فلذلك يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يسارع في إخراجها قبل صلاة العيد. Jadi kemudian sebelum kita masuk ke materi dulu, ada hal penting bagi orang yang punya hartanya berkecukupan, kemudian ada yang lebihnya, tidak ada hutang, hendaknya dia untuk bersegera melaksanakan zakat fitrahnya. Zakat fitrah waktu disyariatkannya untuk wajib dilaksanakannya adalah semenjak dari awal Ramadan sampai ke waktu sholat Id. Jadi kalau sholat Id, setelah sholat Id dilaksanakan, itu jatuhnya sebagai qada daripada zakatul fitrah. Maka saya berikan arahan kepada pemirsa semua yang belum mengeluarkan zakat, hendaknya keluarkan zakat. ومما يستحب عند انتهاء آخر يوم في رمضان أن يبدأ بالتكبير، والتكبير يبدأ من غروب آخر شمس يوم من رمضان، وسيكون بإذن الله يوم السبت الذي هو غدا. إذا انتهينا كبرنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولها عدة صيغ، فأي صيغة ذكرت الله عز وجل فيها وكبرت فإنك قد امتثلت لهذا الأمر. وكما تعلمون أن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فورد التكبير هنا. ويستحب إذا اجتمعتم للصلاة أن تكبروا بعد الصلاة، وهذا التكبير المقيد. والتكبير المقيد إنما يكون من صلاة الفجر وينتهي بطلوع الإمام بصلاة الإمام العيد.
فيستحب التكبير المطلق والمقيد عند انتهاء شهر رمضان. Jadi pertama yang kita perbuat ketika bulan Ramadan ini berakhir, yang insya Allah itu besok hari Sabtu. Jadi ketika berakhirnya hari Ramadan itu, jadi mulai maghrib, kita juga disunahkan untuk bertakbir. Nah, bertakbir sampai kepada datangnya imam ketika besok akan melaksanakan sholat Id. Jadi ada yang namanya takbir muqayyad dan takbir namanya mutlak. Kalau takbir mutlak berarti dilaksanakan dalam setiap waktunya. Kalau takbir muqayyad berarti setiap selesai sholat itu kita mengucapkan takbir. Kalau bisa berjamaah juga berjamaah sampai nanti datangnya imam melaksanakan sholat Id. Allah bersabda, Allah berfirman di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Jadi kita diperintahkan tukabbirullah, untuk bertakbir kepada Allah dengan macam-macam sigotnya. Boleh dengan sigot yang mudah kita hafal atau dengan sigot sendiri. Yang penting kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك ننتقل إلى السنة الثانية وهي غسل العيد. فإن غسل العيد يستحب لكل مسلم ومسلمة. ويفرق هذا عن غسل الجمعة، أن غسل الجمعة إنما شرع لإزالة الروائح الكريهة فيسن لذلك، أما العيد فيسن غسل العيد ولو لم تحضر للصلاة، فإن هذا من جملة الزينة التي هي وردت في محل الشرع، فينبغي على المسلم أن يغتسل لهذا اليوم إذا استطاع. وغسل العيد يبدأ وقته من نصف الليل، وغسل العيد يبدأ وقته من نصف الليل. Kemudian sunnah yang pertama tadi kan kita bertakbir ketika bulan puasa sudah berakhir. Sunnah yang kedua adalah kita melaksanakan mandi Id, mandi Idul Fitri. Mandi Idul Fitri ini berbeda dengan mandi Jumat. Kalau mandi buat hari Jumat itu untuk menghilangkan hal-hal yang menimbulkan bau dari badan kita. Tapi kalau mandi Idul Fitri untuk berhias pada hari kemenangan, pada hari perayaan. Jadi di sini bukan sekedar untuk membersihkan badan, tapi untuk berhias. Maka disunahkan buat orang yang melaksanakan sholat Id atau yang tidak melaksanakan sholat Id pun disunahkan untuk mandi Id. ثم ننتقل إلى السنة الثانية يستحب إذا قبل أن تذهبوا لصلاة العيد أو بداية يوم العيد أن تفطروا على بعض التمرات حتى يعني تمتثل أمر الله عز وجل بالإفطار في هذا اليوم، فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على تمرات، وتكون هذه التمرات يكون عددها وترا، فإنك تأكل تمرة أو ثلاثا أو خمسا وهكذا. Kemudian sunnah yang ketiga adalah sunnah sebelum melaksanakan sholat Id, yaitu kita hendaknya beriftar atau bersarapan. Bersarapan ya hanya sekedar sarapan aja, tidak perlu sampai kenyang. Yang sarapan yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah dengan tamr, yaitu dengan kurma. Dan kita makannya itu dengan bilangan witir, maksudnya dengan ganjil. Bisa kita makan 1, bisa makan 3 atau 5, ya pokoknya sekedarnya aja, hatta kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. وتجلسون بعد الفجر تسبحون الله وتحمدونه وتكبرون الله جل وعلا وتذكرون أذكار الصباح التي وردت عن رسول الله، وهي معروفة مبثوثة مكتوبة منتشرة. ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس قدر رمح أو طلعت الشمس يستحب بعد ذلك أن نجتمع للصلاة، ويتقدم رجل من البيت يصطف خلفه أهل البيت ويبدأ يصلي بهم، وسنشرح الآن كيفية الصلاة. Kemudian setelah sholat subuh selesai dilaksanakan, hendaknya kita duduk bertakbir, bertasbih, bertahmid sampai terbitnya matahari ya setinggi tombak lah. Setinggi tombak, itu setinggi tombak kita kira-kira aja ya. Itu kalau zaman dulu kan jam itu nggak ada, jadi diperkirakan dengan tingginya 1 tombak. Itu setinggi gitu baru itu udah masuk waktu sholat Id. Kalau sekarang ya dikira-kira sekitar jam 6.15 atau jam 6.30 lah, gitu kan. Jadi setelah kita bertasbih, takbir, tahmid, datanglah imam, baru di sini kita akan masuk pembahasan bagaimana cara melaksanakan sholat Id di rumah. وحال الإمامة لها حالات، أن يكون المصلون ذكورا وإناثا، هذه الحالة الأولى ذكورا وإناثا. والحالة الثالثة أن يكون ذكر وأنثى
ذكر وأنثى أو ذكر وذكر واحد. نبدأ في الحالة الأولى نفصلها. إذا كان مجموعة من الذكور ومجموعة من الإناث، مثلا عندنا 2 من النساء و2 من الرجال، نقول أولا يصطف الإمام ويصطف بجانبه أو خلفه الذكر أو الذكرين، ثم النساء في الصدر الخلفي. وأما إذا كان واحد. أما إذا كانت فقط نساء ورجل يتقدم الرجل وتصف النساء خلفه، وهكذا. المهم تتأخر النساء عن الرجال. ولو كانت امرأة واحدة، الحالة الثانية إذا كانت امرأة واحدة ورجل، المرأة تتأخر عن الرجل والرجل يؤمها. وإذا كان رجل والرجل يصطف الرجل بجانب الإمام من الجانب الأيمن، وهكذا. هذه كلها يعني سنة، ويستحب أن يكون هذا وهو الصواب. إذا كان النساء والنساء، أما إذا كانت نساء ونساء فممكن أن يعني تصطف في وسطهن مرأة وتؤم بهن. طيب الرجل والنساء؟ الرجل والنساء قلنا الرجل يتقدم والنساء تكون خلفه، لكن لا تصطف بجانبه النساء، أن هذا خلاف السنة، تتأخر النساء عنها. Jadi kalau berkaitan dengan imam, ini kan sholatnya di rumahnya, tapi kita harus lihat dulu bahwasannya imam ini kan punya makmum. Makmumnya ini siapa kita lihat. Makmumnya bisa punya kemungkinan laki-laki, jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Jadi banyak tuh. Ada yang makmumnya laki-laki 1, perempuan 1. Ada yang makmumnya laki-laki doang. Ada yang makmumnya perempuan doang. Nah ini keempat ini gimana caranya? Pertama, kalau makmumnya jamaah laki-laki dan jamaah perempuan, tentu yang laki-laki di shaf yang pertama, yang perempuan di shaf yang kedua. Jadi perempuan harus di belakang. Begitu juga sama dengan kalau jamaahnya 1 laki-laki, 1 perempuan, perempuan di belakang. Kemudian kalau jamaahnya perempuan doang, imamnya sendiri laki-laki, perempuan ada di belakang, nggak boleh di samping laki-laki. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau jamaahnya perempuan doang, baik banyak atau 1, itu di belakang imam. Kemudian kalau jamaahnya laki-laki doang, itu udah jelas, berarti dia bisa di samping imam kemudian di belakang, atau di belakang semuanya bisa. ثم بعد ذلك يبدأون في الصلاة فيكبر الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام يكبر 7 تكبيرات فيقول الله أكبر، ويستحب له أن يرفع يديه. وهل يفصل بين التكبيرة والأخرى بشيء؟ نعم، يستحب له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأما إذا لم يقل فلا بأس، فيكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. نعم. Ya, jadi setelah kita melaksanakan pada rakaat pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, kita bertakbirnya 7 kali secara berturut-turut. Apakah dari misalnya 1 ke 2, 3 ke 4, 5 ke 6, itu harus dipisah dengan sesuatu enggak? Ya, disunahkan untuk membaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ini di rakaat pertama jumlah takbirnya ada 7. ثم يقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى غير الفاتحة سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون. ثم بعد ذلك يركع ويسجد سجدتين ثم يقوم. Setelah takbir 7 kali baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah disunahkan membaca surat yang lain. Kalau di rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la Sabbihisma. Di rakaat kedua disunahkan membaca Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, atau membaca surat Al-Jumu'ah di rakaat pertama, di rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqun. Kemudian setelah membaca surat, ruku dan sujud 2 kali, baru berdiri lagi. يقوم فيكبر تكبيرة الانتقال، ثم بعد تكبيرة الانتقال يكبر 5 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر 5 تكبيرات، وأيضا من خلفه يكبر مثل ذلك. فإذا يكبر في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية يكبر غير تكبيرة الانتقال 5 تكبيرات، ثم يقرأ سورة وما تيسر من القرآن، ثم يركع ويسجد ويسلم. Kemudian imam setelah sujud 2 kali bangun, bertakbir, namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi Allahu Akbar, setelah takbir intiqal, takbir perpindahan,
Baru dia bertakbiratul ihram 5 kali. Jadi 5 kali takbir ini selain daripada takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud ke berdiri. Jadi kalau dijumlahin sebenarnya 6. Tapi kalau selain daripada takbir intiqal berarti 5. Begitu juga pada rakaat pertama tadi. Takbirnya 7 kali itu selain takbiratul ihram yang pertama. Kalau dengan takbiratul ihram yang pertama berarti jadinya 8. Tapi ini selain daripada takbiratul ihram pertama itu jumlahnya 7. Yang kedua, selain daripada takbiratul intiqal itu jumlahnya ada 5. Kemudian baca Al-Fatihah dan surat lagi semua. وهناك مسألة هل إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم نسي أن يكبر التكبيرات السبع أو الخمسة وشرع في الفاتحة هل يستحب له أن يرجع ويكبر التكبيرات أم يستمر في الفاتحة؟ نقول لا يرجع إلى السنة ما دام شرع في الركن فيكمل لأن التكبيرات سنة وهو شرع في الركن ولا ينبغي له أن يرجع عن هذا الركن حتى قرر الفقهاء أن الاستعاذة أن دعاء الاستفتاح إذا شرع بالبسملة لا يرجع له وهذا مقرر في كتب أئمتنا الشافعية. Ini permasalahan penting ya. Jadi jika misalnya ada seorang imam bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia lupa takbirnya 7 kali, cuma sekali, atau di rakaat kedua dia lupa 5 kali tambahin. Tiba-tiba dia langsung baca surat Al-Fatihah baru sekali takbir Allahu Akbar. Lupa dia takbir 7 kali, dia langsung ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia harus balik lagi ngulang? Oh, di sini permasalahannya dijawab dengan tidak usah dia ngulang lagi takbir 7 kali. Kenapa? Karena dia udah masuk ke rukun sholat. Sementara takbir 7 kali itu statusnya sunnah dalam sholat. Jadi kita nggak boleh kembali, kalau kita udah melakukan rukun, nggak boleh kita kembali ke sunnah. Jadi cukup teruskan saja. Teruskan baca Al-Fatihah dan yang lain-lain sampai ruku dan sampai selesai. Inilah yang ada di dalam nas teks-teks dalam kitab fikih Syafi'iyah. ويستحب بعد انتهاء الصلاة أن تعطي كلمة لمن هو معك كلمة بسيطة يسن ولكن لا يجب يعني لو تركتها فلا بأس يعني عليك هي منفصلة الصلاة تصح بدون الخطبة والخطبة تسن أن تخطب فيهم ولو خطبت خطبة واحدة دون الفصل في الخطبتين يجوز ذلك ويسقط عنك كما قال أئمتنا يسقط عنك القيام لو أردت أن تخطب وأنت جالس فلا بأس عليك هذا كله يعني الأمر فيه واسع. Kemudian setelah sholat disunahkan, ingat ya, disunahkan untuk berkhutbah ya sedikit aja. Bahkan kalau khutbahnya dengan satu berdiri atau dengan tiga berdiri dengan duduk, ya kan, boleh juga, ya kan. Yang penting adalah ada satu untaian daripada kalimat khutbah, atau kalaupun enggak apa-apa, sah. Jadi terpisah antara sholat dengan khutbah itu enggak nyambung. Kalau kita udah sholat aja tanpa khutbah sah. Begitu juga kalau misalnya kita sholat plus khutbah itu lebih ini lagi pahalanya. وهنا مسألة يقول قائل هل إذا كنت وحدي هل يجوز لي أو يسن لي أن أصلي أيضا صلاة العيد؟ نقول نعم إذا كنت لوحدك تصلي صلاة العيد والله أعلم. Nah sekarang permasalahannya kalau misalnya orang yang terutama misalnya mahasiswa yang ada di kos-kosan, dia sendiri, bolehkah dia melakukan sholat id itu sendirian aja, nggak ada jamaahnya? Ya jawabannya adalah boleh. Boleh untuk sholat id dilakukan dengan sendiri sebagaimana kaifiyat yang tadi sudah dijelaskan dan hukumnya sah. ثم يسن في هذا اليوم السلام والسرور وتفقد الفقراء والتصدق فإن هذا اليوم يوم عظيم يستحب فيه أيضا زيارة الأرحام وهذه من الجمل المسنونات المشروعة في هذا اليوم. Kemudian disunahkan juga kita untuk menziarahi atau mendatangi kerabat dekat kita, mencari fakir miskin untuk kita sedekahi, mencari orang-orang yang membutuhkan, karena ini adalah hari yang agung ya, hari di mana semua orang berbahagia. Harusnya kita juga berbahagia. Mari saling kunjungi, saling bercengkrama dengan menanyakan kabarnya dan lain sebagainya. وإذا فعلنا ذلك نكون قد أقمنا شعيرة من شعائر الله وإن هذه الشعيرة شعيرة عظيمة قد نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وفعلها بعده أسلافنا فلذلك إذا أقمناها أرضينا الله قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فنكون بذلك قد كسبنا رضا الله جل وعلا فلا ينبغي لنا أن يمنعنا هذا المرض
عن أن نقيم شعائر الله فإن الميسور لا يسقط بالمعسور والله تعالى أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم. Jadi siapa yang telah berbuat seperti yang dijelaskan tadi, maka dia sudah mendirikan syiar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disyiarkan. Ya, jadi kita juga syiarnya juga nggak perlu sampai besar-besar sekali, cukup dilakukan ya sebisanya karena kita lagi di pandemi, dan hendaknya kita juga jangan terlalu takut dengan memperhatikan aspek-aspek yang telah harus diperhatikan oleh kita daripada petunjuk para dokter, para medis. Kita perhatikan itu semua, kita disiplin, kemudian kita melaksanakan dengan semampunya, bukan dengan berlebihan, dengan sebisanya saja, semungkinnya saja, tidak berlebihan. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang salah satunya adalah Idul Fitri ini, maka itu termasuk daripada ketakwaan hati seseorang. Kemudian ada kaidah fikih, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Perkara yang mudah bisa dilakukan tidak akan gugur karena ada satunya kesulitan. Perkara mudah kita bersilaturahmi dengan tetangga aja yang dekat, tidak gugur karena adanya pandemi. Kalau hanya tetangga saja, kanan kiri, depan belakang rumah kita, bisa untuk dilakukan. Maka jangan sampai karena alasan pandemi kita semua tidak menghiraukan syiar Allah, dan kita pun juga harus disiplin terhadap petunjuk-petunjuk medis. Baik, kita akan ditambahkan sekarang oleh Ustadz Thahir hikmah daripada Idul Fitri di pandemi ini, dan nanti akan disambung kembali oleh Syekh dia, Hafizahullah. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu dalam suasana ibadah Ramadan yang sudah memasuki detik-detik terakhir di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan seluruh aktivitasnya. Tanpa terasa ibadah Ramadan sudah memasuki waktu-waktu akhirnya. Maka kita tinggal menunggu sidang isbat yang insya Allah akan disampaikan pada waktu sore ini, dan kita akan mengetahui datangnya dan berakhirnya bulan Ramadan, kemudian datangnya satu Syawal. Mudah-mudahan ibadah kita bisa sempurna. Bisa, kalau ibadah Ramadan berakhir di hari ini Jumat, berarti kita menyempurnakan ibadahnya di Jumat ini. Kalaupun nanti ibadah Ramadan jatuh pada tanggal 1 Syawal di hari Ahad, berarti kita bisa menyempurnakan ibadah Ramadan di hari Sabtu. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ibadah Ramadan yang berada pada suasana yang sangat mencekam bagi kita dan seluruh umat manusia di seluruh dunia. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita beberapa tamu. Mungkin kalau kita istilahkan ada 2 tamu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tamu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Tamu yang senantiasa selalu dirindukan oleh seluruh umat Islam, seluruh penjuru dunia. Itulah ia tamu yang disebut dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ketika kita beramal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan di mana kita juga akan kemudian beribadah pada satu malam kemudian mendapatkan
pahala yang berlipat ganda, dan kita mendapatkan pahala sama dengan pahala 1000 bulan. Maka ketika Allah menghadirkan bulan ini, tanpa terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Tanpa terasa. Mungkin bisa jadi Ramadan pergi. Apakah Ramadan itu akan kembali? Ya, insya Allah dia akan kembali. Kemungkinan apakah kita bisa bertemu? Wallahu a'lam bishawab. Kalaupun Ramadan, dia pasti akan datang setiap tahun, tetapi belum tentu kita bisa bertemu di bulan Ramadan. Maka amal-amal yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nilai-nilai Ramadan yang kita bawa dan kita aplikasikan setelah pasca Ramadan. Itulah tamu yang pertama. Maka bisa jadi Ramadan pada hari ini berakhir, di Jumat ini, atau di Sabtu nanti berakhir. Tetapi hidup kita belum berakhir. Belum berakhir karena ada bulan Syawal, karena ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan yang lainnya. Maka sampai kapan kita akan bertemu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai Allah menjemput kita, menjemput dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam kondisi muslim. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tamu yang kedua adalah tamu yang tidak diharapkan kehadirannya. Tidak pernah ditunggu-tunggu kehadiran dan kedatangannya, tetapi tiba-tiba kemudian Allah munculkan di hadapan kita. Allah hadirkan di hadapan seluruh penjuru dunia, sehingga tamu ini terus tinggal bersama kita. Kurang lebih tamu ini tinggal dari mulai bulan Desember sampai saat ini masih bersama kita. Maka dialah yang menjadikan kita merasa panik, khawatir, dan takut, sehingga banyak efek dan terdampak ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan aktivitas di bulan Ramadan hampir dilakukan di rumah masing-masing. Maka inilah dampak yang terjadi ketika tamu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang pertama kemudian pergi, tetapi tamu yang kedua ini masih bersama dengan kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tamu ini pun bisa pergi dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya merebaknya virus COVID-19 ini tentunya dalam Islam mendapatkan sebuah hikmah dan pelajaran yang sangat menarik. Dengan adanya tamu di bulan Ramadan dan COVID ini memberikan pelajaran tersendiri bagi kita. Kenapa? Karena memang bisa jadi merebaknya wabah ini memberikan pelajaran bagi kita sebagai seorang yang beriman. Maka bisa jadi wabah ini memberikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah sunnahnya, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Aisyah annaha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Fa akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengabarkan annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu pada zaman waktu itu dia adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alu rahmatan lil mu'minin. Pada sisi lain juga bahwa tahun itu adalah menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti kedatangan tamu ini yang disebut dengan COVID-19 ini adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Faja'al ma falaysa min rajiyaqat ta'un. Jadi ketika orang-orang yang terkena ta'un, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Jadi hendaklah mereka menahan dirinya di rumah dengan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhum illa ma kataballahu lahu illa kana mithlu ajri syahid. Jadi ta'un itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah mengenai kecuali dia adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang terkena, maka
pahalanya sama dengan pahala orang-orang yang mati syahid. Yang kedua, bisa jadi merebaknya wabah ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atau adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu adaban yab'atsuhumullahu 'ala man yasha. Maka dalam ayatnya di surat Al-Ahzab Allah mengatakan wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Yang pasti kami akan menimpakan adab yang dekat yaitu di dunia sebelum adab yang paling besar di akhirat agar mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka diberikan wabah penyakit ini? Karena bisa jadi mereka melanggar syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber virus ini berada di Wuhan, Cina. Kita ketahui mereka banyak yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengirimkan adab ini kepada orang-orang Wuhan di Cina. Maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang penting bagi kita, apalagi keberadaan ibadah Ramadan tepat ketika di tengah pandemi COVID-19 ini. Pelajaran yang pertama yang sangat menarik dikaitkan dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah nilai-nilai yang ditanamkan kepada kita ketika kita beribadah di tengah suasana pandemi ini. Kita menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kaitannya dengan ibadah Ramadan, ketika misalnya kita melihat makanan, minuman di hadapan kita, kemudian kita tidak berani menyentuh makanan itu. Kemudian kita juga melihat istri kita, pada istri kita adalah yang sah dan halal untuk disentuh, tetapi kita tidak berani menyentuh itu. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai-nilai Ramadan ini diterapkan dalam kehidupan kita, yang pasti kalaulah seorang anak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melawan orang tuanya. Kalaulah seorang istri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani melawan suaminya. Kalaulah seorang pedagang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan sebuah kecurangan dalam timbangannya. Maka kemunculan takut ini perlu menjadi perhatian kita untuk senantiasa ditanamkan di dalam diri kita, karena itulah hasil dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Maka sebuah kisah yang menarik yang terambil dari sebuah kisah antara Qabil dan Habil. Ketika Qabil melakukan pembunuhan kepada adiknya yaitu Habil, kemudian hal ini termaktub di dalam surah Al-Maidah. Allah mengatakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah dalam sebuah kisahnya, andaikan engkau ulurkan tanganmu hendak ingin menimpakan batu ke kepalaku, maka jawaban Habil, ma ana bibasiti ilaika litaqtulani. Maka aku tidak akan membalas dan aku tidak akan membunuh engkau. Maka jawaban yang menarik yang dilontarkan oleh Habil ketika itu adalah jawaban, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat Habil mampu untuk membalas perlakuan Qabil saat itu. Padahal Habil mampu untuk bisa membalas Qabil saat itu. Tetapi karena kesadaran yang tinggi, inni akhafullaha rabbal alamin, Habil mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah pelajaran yang menarik di dalam bulan suci Ramadan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan ini yang kita munculkan adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi suasana pandemi Covid ini, kita bukan takut kepada makhluk yang kecil ini yang bernama Covid, tetapi makhluk, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita munculkan. Ketika kita takut kepada makhluk ini, kita menjadi panik sehingga kita banyak orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka tidak menjauhi ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga tidak maksimal mereka ibadahnya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah, yang menarik pelajarannya adalah muncul muraqabatullah. Jadi muraqabatullah itu adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala.
maka fenomena yang terjadi pada COVID-19 ini adalah kita sering mendengar kata-kata ODP, kita sering mendengar kata-kata PDP, orang dalam pemantauan. Padahal kita sendiri adalah orang yang selalu dalam pemantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam pemantauan COVID-19, bukan dalam pemantauan orang-orang aparat yang selalu mengawasi kita, tapi kita adalah orang-orang yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Allah itu adalah maha pengawas bagi kita semua. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang menarik tentang bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa kisah tentang seorang tukang susu yang saat itu ibunya mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, campurkanlah air ini ke dalam susu itu." Kemudian dijawab oleh putrinya, "Bukankah Amirul Mukminin sudah menetapkan jangan mencampurkan air ke dalam susu?" Maka hal itu yang disampaikan oleh putrinya kepada ibunya. Kemudian ibunya mengatakan, "Tidak apa, campurkan saja air itu ke dalam susu, karena tidak ada yang melihat. Amirul Mukminin tidak ada di sekitar kita." Maka ketika itu putrinya mengatakan, "Bisa jadi Amirul Mukminin tidak ada di hadapan kita, tetapi rohnya Umar, rohnya Amirul Mukminin ada di tengah-tengah kita." Artinya sebuah pelajaran menarik, seorang putri tukang susu yang luar biasanya mengatakan bahwa dalam kondisi apapun kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua pelajaran menarik bagi kita. Yang pertama menanamkan bahwa kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Baik itu pelajaran penting bagi kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan di tengah pandemi Covid. Yang lainnya masih banyak dan kita serahkan kepada Syekh dia untuk melanjutkan kajian. Baik, baik. Jadi para pemirsa semua yang ada dimanapun berada, kita ambil kesimpulan daripada apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Dia dan Ustaz Fahir. Pertama, bahwasanya salat Idul Fitri itu bisa dilaksanakan di rumah, baik dengan sendiri tapi disunahkan berjamaah minimal 2. Bisa juga lebih dari itu dengan aturan yang sudah disampaikan dan sunnah-sunnah yang sudah disampaikan. Yang paling penting adalah sebelum kita masuk ke dalam hari Idul Fitri, hendaknya kita telah pasti menunaikan zakat fitrah kita. Jangan sampai kita setelah lewat dari hari puasa masuk Idul Fitri belum juga kita mengeluarkan zakat fitrah, maka ini sangat disayangkan sekali. Bahkan kalau kita melalaikannya itu adalah satu dosa yang besar. Kemudian para pemirsa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Thahir, bahwasannya kita semua di pandemi ini mengambil hikmah. Jadi ada pandemi dan Ramadan, hendaknya kita hikmahnya sejatinya yang kita takuti bukanlah barang kecil seperti COVID-nya, tapi pencipta COVID itu yang kita takuti. Dan ini tidak bertentangan kalau kita bersikap disiplin, bersih, serta menjauhi sebab akibat yang bisa menimbulkan penularan atau sakit kita kepada dari penyakit virus tersebut. Jadi sejatinya yang kita takuti adalah Allah yang menciptakan COVID-nya, dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk merusak dan membuat gonjang-ganjing di dunia ini hanya dengan benda yang kecil, apalagi dengan benda yang besar. Yang kecil saja bisa. Nah, maka dari sini pemirsa semua, sebelum kita berpindah kepada sesi tanya jawab, maka akan ada sedikit iklan yang akan menyiarkan bagaimana kegiatan daripada Laju Peduli menyalurkan bantuannya kepada warga Palestina, khususnya di Gaza. Dan bagi pemirsa semua yang ingin menyumbangkan hartanya, ikut menyumbangkan gandum ke Palestina, cukup dengan 35.000 saja, dan itu insya Allah akan diberikan langsung kepada warga yang berhak di Palestina berupa gandum, dan kami mengusahakan akan dibelinya di Palestinanya. Baik, kita saksikan daripada iklan.
Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Jadi tadi adalah sesi daripada penyiaran bagaimana kegiatan Laju Peduli untuk menyalurkan bantuan. Sekarang dari sesi tanya jawab ini cuman belum ada pertanyaan daripada peserta dan pemirsa. Mungkin kita ada di akhir-akhir Ramadan, jadi sudah tenaganya udah habis ya. Jadi tenaga pikirnya udah habis sehingga belum ada pertanyaan. Baik, nasyarul kita doa. طيب هناك ممكن كلمتين كده تلقي. نقول نهاية أيها المسلمون، إننا قد استقبلنا هذا الشهر وقرأنا ما قرأنا فيه من القرآن وقمنا ما قمنا، وقد ربح الذين شمروا عن سواعدهم وشدوا مآزرهم في تحصيل الحسنات، فإن الله عز وجل قد كتب أجر عباده، وإن الله جل وعلا شاكر لعباده. فهذا شهر رمضان قد انقضى ونحن نودع في لحظاته الأخيرة، ما بقي لنا إلا يوم واحد، فعلينا أن نحسن ختام هذا الشهر. هذه الليلة ستكون آخر ليلة في قيام شهر رمضان. علينا أيها الأفاضل أن نقوم هذه الليلة، فإننا سننقطع عن رمضان 10 أشهر، لن يكون هناك رمضان، وهذا شهر فتحت فيه أبواب الجنة وغلقت فيه أبواب النار وسلسلت فيه الشياطين، فإننا نودعه بحسرة وبالدموع. إنه شهر من أعظم شهور السنة، بل هو أعظمها على الإطلاق. اللهم يا رب العالمين لا تحرمنا أجر هذا الشهر، ونسألك يا ربنا أن تغفر لنا تقصيرنا في هذا الشهر. Baik kaum muslimin semuanya, apa yang sudah kita perbuat di bulan Ramadan, baik itu membaca Al-Quran, baik itu kita qiyamul lail, baik itu kita tadarusan, menghatamkan Quran berapa kali, ini semua adalah berkat karunia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hendaknya terus menanamkan dalam diri kita, ini adalah udah di penghujung Ramadan. Maka kalaupun besok itu sudah Idul Fitri, maka kita malam ini masih bisa untuk melaksanakan sholat, menghidupkan malam Idul Fitri. Jadi ada namanya sholat menghidupkan malam Idul Fitri. Kita bisa pun kalau lebarannya 2 hari lusa, berarti kita masih bisa taraweh malam kali ini. Karena Ramadan sejatinya nanti akan meninggalkan kita, jadi 10 bulan ke depan nggak ada Ramadan. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan kita ketemu lagi, sebagaimana yang diucapkan dari Imam Haddad bahwasannya janganlah kamu tangisi kepergian Ramadan, karena Ramadan akan balik, tapi tangisi mungkin saja kita tidak bisa bertemu Ramadan. Tapi kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terus dipertemukan oleh Ramadan lagi, dan bukan hanya dipertemukan doang, tapi diberikan taufik dan hidayahnya untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Baik, sekarang adalah karena tidak ada sesi tanya jawab, karena tidak ada pertanyaan daripada pemirsa. Oh ada ya, baik. Sekarang ada pertanyaan sedikit, mungkin kita tunggu sebentar ya. Ustaz Wahid ada? Ya, baik. Khotimah penutup dari rangkaian kajian ini intinya adalah kita akan menghadapi dan menyambut kedatangan satu Syawal Idul Fitri. Artinya ibadah-ibadah Ramadan yang kita jalani bukan hanya sekedar di Ramadan saja.
Dan bisa jadi kalau kita hanya soleh di bulan Ramadan, itu maka kita disebut dengan hamba Ramadan, hamba Ramadani. Jadi hamba jadi solehnya hanya soleh di bulan Ramadan. Dia membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan. Dia melakukan ibadah sholatnya hanya di bulan Ramadan. Dia hanya melakukan infak, zakat, sedekah hanya di bulan Ramadan. Dan ini yang kita tidak harapkan. Yang poin yang paling penting adalah ketika kita sudah masuki di luar Ramadan, kita jatuh pada tanggal 1 Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Artinya ketika kita masuk di bulan Syawal, maka ibadah kita seharusnya justru meningkat di bulan Syawal. Bukan hanya di bulan Ramadan. Ramadan itu adalah sarana latihan kita untuk beribadah. Maka aplikasinya adalah di 10 bulan yang ke depan, 11 bulan yang ke depan, dari Syawal sampai kemudian bulan Sya'ban, justru kita akan terus meningkatkan amal ibadah kita. Maka kita berharap agar Allah menerima seluruh rangkaian ibadah yang kita jalani, ibadah puasa kita, ibadah sholat tarawih kita, tadarus kita, infak dan sedekah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap juga agar kita dipanjangkan umur kita dan kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang di tahun yang akan datang. Maka Allahumma ballighna fi Ramadan, Allahumma ballighna fi Ramadan. Maka kami mengucapkan kepada para pemirsa, taqabbalallahu minna wa minkum, fataqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sesi tanya jawab. Soal pertama, Assalamualaikum. Apakah zakat harus berupa beras atau berupa diuangkan? Assalamualaikum ya Fadilat Maulana Syekh Dia. Hal yajuzu ikhraju zakati bil fulus am la budda بالقوت؟ نعم يجوز أن تخرجها نقودا، وهذا هو المناسب لحال الناس اليوم، فإنك يجوز لك أن تخرجها نقودا، وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره عمر بن عبد العزيز واختاره ابن عباس، وكذلك هو أحد الروايات في مذهب الإمام أحمد وأحد الروايات عن الإمام مالك. وإن كانت هذه البلاد شافعية فإنه يجوز للمقلد أن ينتقل عن قول إمامه لقول آخر إذا كان يشق عليه أو رأى الأصلح في ذلك، فهذا مما الأمر فيه واسع والله أعلم. Jawabannya adalah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, karena ini pertama adalah hal yang paling munasib. Munasib itu maksudnya yang paling sesuai dengan keadaan kita sekarang. Jadi yang lebih dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan adalah uang, ya kan, untuk di zaman sekarang ini. Ini adalah mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah yang dipakai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan ini termasuk riwayat dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita bagi Syafi'iyah boleh kita berpindah kepada mazhab yang lain, pendapat imam yang lain, selama itu adalah hal yang memang dibutuhkan, hal yang memang kita mengharuskan pindah ke mazhab yang lain, dan itu tidak apa-apa. Perkara ini luas, ya. Jadi jangan dipersempit. Boleh kita dengan uang, nukud, fulus, boleh juga dengan beras, silakan. Tapi sebagian orang yang berfatwa dengan untuk mengeluarkan dengan uang itu karena melihat kondisi yang lebih dibutuhkan oleh orang fakir miskin sekarang adalah uang, maka kita pindah ke mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi jawabannya boleh, dan terserah kita bisa dengan uang atau dengan beras. Soal tadi, Assalamualaikum. Bagaimana menjaga amalan-amalan sunnah kita agar tetap istiqamah setelah Idul Fitri? Ya, Assalamualaikum. Kaifa nuhafiz ala a'malina al-masnunah allati wadhabnaha fi Ramadan hatta nastamira fi kharij Ramadan? قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فعليك أن تثبت أمورا وتسير عليها، لا تثقل على نفسك. إن سرت على هذه المنهجية حافظت عليها. وأنا أوصيك وصية، إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فصاحب الخلق الحسن يرتقي عند الله عز وجل درجات ولو لم يعمل كثيرا من السنن. عليك أن تحسن الخلق فيما بينك وبين أهلك، فيما بينك وبين الناس، لا تغش، لا تكذب، لا من هذه الأمور اجتنبها. إن أحسنت الخلق فإن الله عز وجل يكافئك على هذا الأمر شيئا عظيما.
Nah, Jadi jawabannya pertama ada hadis Nabi yang bersabda Rasulullah, khairul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Ini harus diperhatikan. Jadi sebaik-baik perkara amal soleh adalah yang selalu kontinu sekalipun sedikit. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk terus kontinu? Caranya adalah dengan kita berbuat perbuatan yang mudah untuk kita lakukan, ringan. Misalnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja tahajud. Tapi setiap hari kontinu itu lebih baik daripada 12 misalnya sampai 11 rakaat tapi cuma setahun sekali, ya kan? Nah, di sini jadi cara mensiasatinya adalah dengan cara mempersedikit amal tapi kontinu. Nah, itu cara agar kita terus melaksanakan sunnah di luar Ramadan. Karena kalau amal yang sedikit, kita akan mudah untuk melakukan. Nah, jadi itu adalah daripada kunci kita untuk biar kontinu di luar bulan Ramadan. Hadis anta zakarta. Kemudian yang paling penting adalah memperbaiki akhlak. Kalau kita mau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah memperbaiki akhlak. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap teman dan terhadap semua. Jadi selain kita istiqomah kontinu terhadap amalan sunnah di luar Ramadan, kita juga perbaiki akhlak biar kita mendapat kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kira-kira jawabannya. Baik, Ustaz Tohir, ada tambahan atau tidak? Iya, Ramadan adalah madrasah bagi hamba-hambanya yang melakukan ibadah. Maka aplikasinya adalah memang suasana yang dibangun beda dengan suasana ibadah Ramadan. Karena memang sudah kondisi, ya. Jadi ibadah wajib. Sekarang bagaimana menjaga ibadah-ibadah sunnahnya? Maka banyak sekali yang muncul selain di bulan Ramadan. Ada nanti di bulan Syawal itu ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu kita coba mengaplikasikan dari hasil ibadah Ramadan kita. Bisa jadi puasa wajib kita mampu, tetapi puasa sunnah ini yang paling berat. Maka tadi saya bilang betul, maka melaksanakan ibadah puasa itu bukan secara langsung ya, yang berat, tapi yang sedikit-sedikit. Termasuk ibadah puasa di bulan Syawal ada 6 hari di bulan Syawal. Nanti di bulan Dzulhijjah juga kita melaksanakan ibadah. Di bulan Muharram juga ada. Dan sampai terus meningkat misalnya di bulan Rajab dan Sya'ban. Itu mencoba kita mengadaptasikan ibadah-ibadah sunnah. Memang pekerjaan yang paling berat adalah melakukan ibadah sunnah ketimbang ibadah-ibadah wajib. Misalnya sholat wajib kita mampu, tetapi sholat sunnah kita jarang sekali bisa melakukan itu. Makanya keistiqomahan itu kita minta kepada Allah agar kita bisa diistiqomahkan untuk melakukan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan. Baik, terima kasih Ustaz Tohir. Ini ada pertanyaan ketiga ya. Assalamualaikum, mau tanya, jika zakat fitrah kita serahkan kepada saudara kita yang tidak punya, bagaimana, bolehkah? Tapi berupa uang, atau harus ke masjid atau lembaga amil zakat? Soal makna suhu. Assalamualaikum, hal yajuzu an nu'tiya zakatana li aqribaina al-muhtajin mubasharatan wa bi syaklin nuqud am la budda an nu'tiya zakatana biwasilati amili az-zakah? نعم، نقول الأقارب ينقسمون إلى قسمين: قسم أصول وهم أبناؤك وأبناء أبنائك وهكذا، وقسم أصولهم أبوك وأمك وجدك، وفروع أبناؤك هؤلاء لا تعطيهم الزكاة. لكن أقاربك، أخوك، ابن عمك، هؤلاء يستحب لك أن تعطيهم، فإن في هذا أمرين: الأمر الأول الزكاة، والأمر الثاني صلة الرحم، ولا يشترط أن تعطيها لعامل يوصلها لهم، أنت اذهب وأعطيها إياها. Jadi pertama-tama yang namanya kerabat itu kita bagi ya. Ada yang namanya usul. Usul itu ya seperti ayah, ibu, kakek, uyut, jadi ke atas itu usul. Ada yang namanya furu, itu di bawah kita, anak, cucu, cicit, itu furu. Nah, ada yang ke samping, itu kalau dalam bahasa Malaysia namanya hawashi. Ini di samping kita, saudara,
paman, bibi, saudari, ya kan, pokoknya yang ada di samping kita. Nah, bagi apa namanya usul dan furu, jadi kakek, nenek, ibu, terus anak-anak kita itu nggak dikasih zakat karena kita udah memberikan nafkah, kita udah kasih infak mereka. Sementara yang di samping kita, kakak, adik, bibi, paman, kemudian siapa lagi, saudari, saudara, sekandung, ya kan, itu disunahkan kita memberikan zakat kepada mereka kalau mereka butuh. Kenapa? Karena ada 2 poin yang kita dapatkan. Pertama, kita membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedua ada silaturahmi sama kerabat. Jadi dapat 2. Dan tidak harus kita memberikan zakat itu kepada amil, tidak harus. Kita langsung memberikan, boleh nggak? Boleh juga. Jadi jawabannya adalah لكن يشترط أن يكون هذا القريب من أحد الأصناف ال7 الذين ذكرهم الله، إما فقير أو مسكين ونحو ذلك. Tapi dengan syarat ya, kerabat yang tadi membutuhkan, termasuk daripada asnaf, termasuk daripada golongan yang berhak mendapatkan zakat. Misalnya mereka yang berhak mendapatkan zakat adalah pertama al-fuqara wal masakin, kemudian mu'allaf, kemudian gharimin, orang yang punya utang, fisabilillah, yang dia lagi fisabilillah, termasuk juga pelajar yang mungkin saja kita memberikan zakat buat talibul ilmi, orang yang lagi menuntut ilmu, yaitu ilmu-ilmu syar'i, itu boleh diberikan zakat. Kemudian juga riqab, orang yang budak sekarang nggak ada ya. Jadi هنا نريد أن ننبه لشيء أنه إذا الآن الأب الذي عنده أبناء بالغين، ابن ذكر بالغ، هؤلاء الأبناء البالغون لا يجوز للأب أن يخرج عنهم من دون إذنهم، لا بد أن يستأذنهم، هذا منصوص في المذهب، أن يستأذنهم ثم يخرج، فإنه يجب على هذا الولد أن يخرج لوحده، لكن إذا أراد أبوه أن يخرج عنه لا بد أن يستأذنه، فإذا أذن الابن لأبيه أخرج عنه، وإلا فلا. Ini ada penting ya, kalau ada ayah punya anak udah balik, yang namanya anak udah balik berarti dia kewajiban agama sudah wajib dijalankan. Salah satunya zakat fitrah. Nah, si anak yang udah balik wajib mengeluarkan zakat fitrah juga dari hartanya juga. Nah, jadi kalau seorang bapak yang mau mengeluarkan zakat buat anaknya yang udah balik, nggak boleh dia mengeluarkan zakat buat anaknya kecuali dia udah izin kepada anaknya. Misalnya, nak, zakat fitrah kamu ayah tunaikan tahun ini. Kalau anaknya bilang, iya ayah, silakan tunaikan, baru sah zakat fitrah, ayahnya menanggung anaknya. Ini ingat anaknya yang udah balik ya, bukan yang belum balik. Kalau anaknya bilang tidak, saya mau zakat fitrah sendiri, maka tidak boleh ayahnya membayar zakat fitrah buat anaknya yang udah balik. Jadi ini penting untuk diperhatikan. Nah, kalau kata biar baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup dengan doa yang akan disampaikan nanti oleh Syekh Dia. Kita berdoa mudah-mudahan kita ketemu lagi Ramadan lagi, dan kita diberikan taufik Ramadan sekarang lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang, besok lagi lebih baik dari yang kemarin lagi, dan mudah-mudahan kita Ramadan mendatang udah normal lagi, kembali lagi, nggak ada COVID, nggak ada apa, kita senang lagi, kita bahagia lagi, amin ya rabbal alamin. Maka di sini kita sampaikan doa kepada Syekh. نحمدك ربنا ونصلي على رسولك الكريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، والحشرة مع الأتقياء، ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء،
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا ما حل بنا يا رب العالمين. اللهم سترك نرجو وعفوك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا اللهم كن مع إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم إنا نسألك أن ترحم شهداءنا وموتانا وأن تفك قيد أسرانا وأن ترحم شهداءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على رسول الله. Baik para pemirsa semuanya yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung akhir acara kita yang telah disampaikan oleh Syekh Dia dengan Al-Ustaz Tahir. Barakallahu fihima, semoga kita mendapatkan manfaatnya. Insya Allah kajian-kajian kita akan berlanjut terus sampai di luar Ramadan juga. Dan jangan lupa untuk selalu menonton kajian-kajian kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan, yang benar adalah dari Allah, yang datang salahnya adalah dari kita sendiri. Wa minallahi at-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan ya.